Nah, dengan demikian dari kasus ini atau dari pertanyaan sahabat dari Mudlij ini, akhirnya alhamdulillah hikmahnya bagi kita sekarang kaum nelayan itu mampu melaksanakan ibadah, di dalamnya juga bisa mencari mata pencaharian kan gitu. Ada berapa macam bangkai? Hah? Dua ya? As-samak wal jarod. Jenis ikan dan jenis serangga. Serangganya serangga apa? Belalang. Belalang tuh apa sih? Yang itu yang hijau yang congcoran. Wah. Lain. Dia termasuk yang boleh dimakan. belalang sembah namanya. Belalang sembah namanya. Yang jorang. Spesiesnya ya. Nah, komunitas belalang. Keluarga Pak Belalang. Kalau yang di Jawa Timur yang suka dijual di pinggir jalan tuh apa itu? Belalang pohon jati. Hah? Pohon jati. Pohon jati. Kan ada tuh kalau kita lewat tuh ada Yang di Ngawi. Ngawi ya. Ngawi ya. Di Ngawi itu ada banget itu orang jualan udah tinggal ada yang udah manis, ada yang udah matang. Ada yang udah matang ada. Peyek. Ngawi. Dijadikan peyek. Iya. Dijadikan peyek udah peyek itu. Belalang. Iya. Beda ya itu. Bukan yang hijau itu. Yang hijau juga bisa, cuman kalau yang itu lebih banyak kan yang di pohon jati. Tapi kalau di Padang yang besar-besar dibuat rendang. Rendang pada dia, rendang belalang. Bener. Tapi yang waktu di Mekah kan 2 tahun ini kan banyak belalang. Oh, yang kemarin tuh ada Ya, Sampai kita jalan tuh nggak bisa. jangkrik dan belalang ya, dua. Jangkrik mamanya coklat gitu. Iya, warnanya kan, nah itu boleh dimakan atau tidak? Iya itu jenis itu. Jangkrik banyak yang dijual. Buka aja di Tokopedia. Ya, Jangkrik dijual itu udah manis. coba ini luar biasa ya. Rasulullah itu kan berarti sangat detail, kemudian juga pandangannya jauh ke depan, lalu juga sepertinya bisa memprediksi. Ya memang bisa ya memprediksi apa yang akan terjadi kemudian bagi seorang pelaut. Coba kalau ikan itu bangkainya haram, ikan kasihan ya. Melaut kadang berapa hari Bang? Melaut itu Kalau nelayan macam-macam. Keluarga saya 3 bulan tidak di lautan. 3 bulan. Macam-macam bagi ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Bulan itu kan. Coba bayangin yang sampai bulanan di laut, udah capek-capek dapat gitu terus ya Arab lu. Iya kan? Ya, makanya kalau harus Kalau kan repot belehin. Gimana nyembelih ikan teri gitu? Ikan teri, bingung saya. Banyak banget, capek. Iya kan? Kalau ikan hiu, Ikan hiu kan ketahuan besar. Ikan teri sama rebon. Rebon semilih gimana caranya? Luar biasa ya. Luar biasa Rasulullah bisa memahami apa maksudnya tadi itu dari satu pertanyaan kemudian lahir konsekuensi pertanyaan berikutnya itu Rasulullah sudah maksudnya dan menghadirkan jawabannya yang tepat sekali berkaitan dengan laut, airnya suci dan hewannya pun di dalamnya itu adalah halal ya. Jadi ini sangat erat sekali antara kasus yang terjadi di lautan, di mana seorang ketika berlayar bepergian di samudra di lautan maka tidak menjadi halangan untuk berwudu. Cuman ya begitu ya, ya. Pengalaman gak lengket gitu ya, ke badan lengket. Kita nggak kumur gitu ya. Ya kumur nggak apa-apa kumur, tapi ya asin gitu nggak apa-apa. Ya.
meninggalkan rukun wudhu nggak apa? Ya, kenapa ini? Kenapa apa? Kenapa ragu? Nggak apa-apa. Ya asin aja, asin Nggak aja. apa-apa. Jadi awet muda. Asin Awet aja. muda. Cuman tadi apa namanya lengket aja, Lengket aja. setelahnya lengket. Ya. Malah kan kalau di Laut Mati mah jadi obat itu lumpurnya Iya. yang di Yordan itu. Jadi pada ngapung itu kan karena apanya Kadar namanya garam. ininya apa pH apa namanya Kadar garam. kadar garamnya sangat Tinggi. tinggi. Nah, luar biasa. Tapi nggak ada ikan itu, Mati. mati semuanya. Ya kan? Mati semuanya, nggak ada ikan, nggak ada kehidupan dia karena sangat tinggi sekali garam. Itulah yang disebabkan kaum Lut itu waja'alna 'aliyaha safilaha. Jadi kalau dari Yordan tuh ke laut itu tuh turun dulu, kayak meluncur tuh busnya itu. Padahal itu Laut. dulunya adalah tempat yang paling tinggi ya, dibalik oleh Allah waja'alna 'aliyaha safilaha. Itu di Laut Mati. Nah, dengan demikian dari kasus ini atau dari apa namanya pertanyaan sahabat dari Mudlij ini, akhirnya alhamdulillah hikmahnya bagi kita sekarang kaum nelayan itu mampu melaksanakan ibadah, di dalamnya juga bisa mencari mata pencaharian kan gitu. Tapi coba itu kita tanya kaum Orang Ambul. budaya itu kenapa seperti itu? Nenek moyang kita seorang pelaut ya. Sukirno gua macam mana? Coba perhatikan semua daerah Pantura. Nah, coba perhatikan di situ. Di dunia sama. Di dunia juga sama. Iya. Pesisir itu identik dengan kemiskinan. Karena kebudayaannya begitu mereka, konsumtif. Ada uang, langsung. Kenapa? Dia tinggal panen terus, nggak pernah ngasih makan, nggak pernah miara. Makanya dia malas Jadi tidak pernah memelihara panen Panen terus. terus. Lain dengan petani. Petani ya memulai dari bibit, Tahu dia itu Iya. ya. Dia harus beranak. merawatnya. Iya. Tapi Allah juga adil. Jadi pada masa-masa tertentu badai terus 2 bulan, 3 bulan Sepi. off. Tapi nggak tobat ya terus. Nanya sama orang Ambulu jangan kesayang lihatnya. Maksud kita perlu diedukasi kaum lain itu, coba disuruh nabung. Sudah. Kemudian Sudah. di program untuk umroh biar nelayan itu bisa umroh gitu ya kan, nabung. Ada nggak yang seperti ini gerakan kayak gini? Biasanya ada, cuma dibodoh-bodohi. Biasanya. Jadi kan mereka tidak berpendidikan. Jadi orang yang berpendidikan itulah yang Membodohi mereka. Malah dibodoh-bodohin. Iya. Contohnya gimana? Memanfaatkan. Contohnya umroh kayak tadi umroh ataupun KPR ataupun pinjam simpan pinjam. Iya. Tapi duitnya itu nanti dibawa kabur. Oh iya. Masya Allah. Luar biasa ya. Dimanfaatkan. Ya, tapi biasanya orang yang pelaut seperti itu anak ketika mempunyai keturunan tidak mau anaknya Jadi menjadi pelaut. ya. Seperti itu. Karena mungkin tahu bahayanya, tahu Resiko. resiko di sananya, tahu makanya anaknya tidak mau seperti mereka. Iya. Nah, padahal turunan nelayan itu anak cerdas-cerdas. Sudah. Iya, Kalika. Ya, Oh. bukan ikan. Protein. Iya. Ya, protein. Tapi dia yang begitu. Iya. Kepalanya itu kepala gitu kan lebih banyak. Lebih apa namanya? Laut tuh apa namanya itu yang untuk otak tuh apa namanya? Omega. Omega. Banyak omeganya. Ya. Saya di Gontor itu rata-rata anak Pantura itu daerah Lamongan, Pacit, apa itu Tuban. yang pinter-pinter itu. Iya. Yang itu pinter-pinter tuh yang waktu di Gontor itu yang dari apa Tuban apa itu. Ya, karena anak-anak pantai Sapir ya.
Saya juga anak Mandai kan, anak Cirebon kan. Oh, iya. Roti Daduri itu orang Cirebon. Iya, Menteri Kelautan. Rohmin. Ya. Itu memang asli itu anak nelayan itu. Ya. Orang Gebang kan. Ya. Orang tuanya itu memang yang punya apa namanya bisnis ikan itu. Pak Rohmin Dahuri itu. Belele. Yang pertama Menteri Kelautan pertama itu. Rohmin Dahuri. Ya kita masih kerabat lah. Ayam terus masih kerabat. Ya. Nah, tapi yang kita sedih adalah ibadahnya para pelaut. Padahal Rasulullah sudah memberikan kemudahan airnya suci, bangkainya. Ini sering mancing, Pak, bukan sering mancing sih beberapa kali. Tapi kita sholat gitu ya, kita sholat di dalam perahu itu, ya kan? Ya sebisanya, karena kan nggak mungkin kita goyang itu gitu kan, apa itu ya? Ya sambil duduk kan bisa kan? Kita wudhu situ, sholat. Tanya kita kalau arah kiblatnya kan ke kaptennya mana nih kiblatnya, ya kan? Kan tahu kan, ya, arah sana, sholat gitu kan? Itu alasannya itu kotor. Ini Anaknya di pondok tapi anaknya di pondok. Anaknya di pondok. Jadi orang tuanya nelayan, tapi anaknya dia memutus jangan sampai kayak saya lah nanti gitu kan? Sekolah banyak yang pondok, semuanya ke pondok tuh anak nelayan itu. Kalau Tunda ya Bapak. Iya kan? Dia tahu kalau saya ini nggak bermanfaat. Tapi nggak Tahu tahu ya. kalau dia nggak berpendidikan, tahu dia. Sadar, kemudian apa namanya dan ingin merubah nasib keluarganya, ya kan? Tapi yang sayang itu sampai ibadahnya itu tertinggal. Ya, padahal Rasulullah sudah memberikan kemudahan nih, airnya suci sampai bangkainya. Nah, tadi saya baru tahu berarti mereka memang kurang bersyukur ya. Nah, Tanpa menanam, panen terus. Nah, alasannya kalau Ya, itu jadi disuapin terus ya. iya kan? Bisa di situ. Udah karena sekali coba. Sekarang kalau dapat tenggiri, sekilonya berapa? Ya dari kalau masuk lele 50.000. Tapi kalau udah ke pasar 80. Kalau supermarket 150. Nah, kita yang nelayan ini jual ke itu kan 50.000. 50.000. Tenggiri itu kadang-kadang segini ada berapa? Seekor ada yang kalau udah ukuran semeter bisa 5 kilo. Iya, coba bener itu. 5 kali 5 250. Umpan itu doang, umpan ikan Hidup. Ikan apa namanya? Ikan yang suka kita makan, ikan apa? Ikan kembung. Kembung. Modal ikan kembung. Satu doang ekor. itu. Ya, coba dapat itu sampai 150.000 ya. 3 kilo kali sekian banyak. Gampang. 10 ekor aja udah. Tanpa melihara. Tanpa Ngasih makan. La ilaha illallah. Belum lobster. Ya, lu lobster. Coba di daerah itu berapa nelayan-nelayan punya itu dapat? Masihnya berapa? Jadi kalau saya kan Bandeng aja, Bandeng nggak usah jauh-jauh. kalau itu beda. Beda. Sama. Beda. Sama. Yang punya apa empang itu rata-rata bukan orang pesisir. Makanya lucu kan, yang punya empang bukan orang pesisir, yang memelihara. Yang melihara cuma kita, yang melihara kita. Jadi empang-empang yang ada di pesisir, yang punya bukan orang pesisir. Bukan. Karena dijualin. Tahunnya Yang punya itu kita yang jauh dari pesisir. Empang-empang di pinggir pesisir. Yang punya bukan orang pesisir. Terus Orang Pidulan. Karena apa? Karena apa? Males. Pesisirnya itu mereka melaut. Orang pesisir itu kebanyakan melaut. Nggak mau. Dia melaut. Dan tadi kalau misalkan dilihat dari gersang atau tidaknya dari sisi spiritualitas begitu ya, ya rata-rata memang apa begitu. Mereka orang keras, mereka orang panas. Iya. Makanya ya sudah, hura-hura senang-senang. Hura-hura senang-senang. Bahkan kliniknya itu memang masih Kuat. tinggi, masih kuat, masih percaya. Contohnya apa? Itu dan yang lain-lain. Makanya tadi madran Nyadran, laut, sedekah laut.
saji apa segala macam itu masih luar biasa. Contoh waktu di Ambulu itu pernah ada ikan besar terdampar. Wih, macam-macam. Katanya ada orang yang nemunya itu dia dimimpiin ini sampai kemudian ikannya itu dikuburkan dikasih kain putih seperti manusia. Katanya ini jelmaan dari siapa? Bahkan ada suaminya teman, dia itu dianggap sebagai nelayan yang sakti. Sebab wacok apa segala macam itu orang-orang pesisir. Jadi nggak ada lah yang bisa matiin dia begitu. Tahu-tahu meninggalnya bagaimana caranya? Meninggalnya dia lagi melaut, nggak tahu kenapa kan rambutnya panjang, rambutnya itu kena mesin. Ya Allah, kena dompeng. Kelilit mesin sampai dia masuk ke bergerak, gitu kan? Jadi kita kadang-kadang suka tuh orang sakti tuh, orang sakti yang nggak mampan bacok jagoan dan seterusnya ternyata mati dengan caranya sendiri. Rambutnya kena mesin jatuh gitu kan. Jadi diselamatkan juga apalagi kalau rambutnya nggak mempan di Itu baju nggak ikut rambutnya nggak mempan digunting begitu. Tapi kalau kulit masuk ke itu ya Allah. tapi itu tadi Bang Adi memang betul, ketika di musim badai ya mereka Nggak punya apa-apa. Nggak bisa. jadi mengandalkan tabungan jika masih Ada. dan ya jangan dibayangkan mereka melaut kapalnya kapal besar itu kan hanya kapal Iya, kapal ya. kecil. Katakanlah sekali melaut kadang cukup untuk seminggu Ya. dan seterusnya. Setelah itu apalagi musim badai Paceklik ya. Paceklik. Iya, maksud saya ketika dapat uang tuh kenapa nggak nabung, maksudnya nggak mau umroh mau ini identik pesta. Apalagi kalau udah hajatan, udah aja seneng-seneng. orang tuanya itu mengajarkan ke anak cari uang itu betul tadi mudah. Jadi ngapain sekolah buang biaya, ngapain sekolah buang biaya. Anak disuruh mancing sudah dapat Uang. gampang. Sekolah nggak bisa biaya. Jadi kekayaannya tabungannya ada di laut. Emang di laut itu, betul. Nggak bisa nabung, ada di laut. Iya. Baik, ini satu masalah.